mengukur jarak. Nah, itu penting. Kalau jarak orang yang sedang berkonflik Bapak Ibu, ya jauh itu sulit menyelesaikan konflik sampai ke akar. Contoh konkret. Di dunia yang sangat-sangat super praktis sekarang, banyak orang menganggap dalam menyelesaikan konflik tidak perlu harus ketemu tatap muka, tapi cukup lewat telepon. Atau cukup pakai video call. Atau cukup pakai WA. Nggak bisa. Karena kalau hanya lewat telepon, berarti Bapak Ibu hanya mempergunakan komunikasi verbal, kan? Dan itu tidak bisa otomatis menyelesaikan, menjawab perasaan orang yang sedang kita sakiti. Karena hanya lewat kata-kata. Dan bagaimana dengan WA? Tak selalu bisa juga. Maka ada kalanya kita harus bertemu muka. Oh Pak Sony, kan kami kan bisa juga pakai video call. Santai, Bu. Tidak langsung otomatis juga tidak apa-apa. Waktu kami menghadapi masalah suami istri yang notabene ini, Bapak Ibu, suaminya kerja di luar pulau. Mereka yang lagi punya masalah besar, mah cerai kok. Lalu suaminya katakan, Pak Pendeta, gimana Pak? Kalau kita pakai video call saja, nggak bisa Pak. Nggak bisa, itu langsung dapat menyelesaikan konflik Bapak dan Ibu. Apalagi konflik Bapak Ibu ini sudah berpuluh tahun. Karena akar masalah dari konflik Bapak Ibu ini bukan hanya baru sekarang. Ini pasti sudah berlangsung sekian puluh tahun yang lalu, saya bilang. Kalau Bapak masih mau pingin rumah tangga Bapak Ibu rukun dan diberkati oleh Tuhan, tolong sediakan waktu. Kami pun bayar harga menyediakan waktu untuk melayani Bapak Ibu. Maka saya bilang, Bapak, hari Minggu kan nggak kerja. Atau hari Sabtu, saya bilang. Iya Pak Pendeta. Udah, Bapak datang dulu ke Bandung, ya, dan kita ketemu di Bandung bersama dengan Ibu. Karena perlu kehadiran mereka berdua. Supaya lebih clear and clean. Kita cari akar persoalannya itu dari mana awal. Jarak itu penting. Yang sangat jauh didekatkan. Tapi hati-hati juga. Kalau ini masalah berpotensi mendorong kedua pihak mengekspresikan emosi mereka, atur juga jarak duduk kedua belah pihak. Artinya apa? Jangan terlalu dekat untuk mengantisipasi apa. Takutkan nanti suami pukul istrinya atau istrinya tendang suaminya, sama aja kan sekarang kan. Bukan hanya suami yang suka pukul istri, salah. Banyak juga istri-istri yang sudah terbukti memukuli, menganiaya, bahkan membunuh suaminya. Jadi 11-12. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, saya atur juga duduknya. Saya di tengah di antara mereka berdua. Kami duduknya di antara mereka berdua. Ini untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti ya suami atau istri misalkan saking marahnya mengungkapkan ketidaksukaannya, ketidaksetujuannya kepada pasangannya. Itu kami antisipasi. Ini harus diperhatikan. Bahkan Bapak Ibu, kadang-kadang supaya lebih netral tempatnya, saya bilang, tolong Bapak Ibu datang ke rumah kami aja. Ke rumah kami aja datangnya. Nggak apa-apa. Jam berapapun kami tunggu saja. Mengapa ya rumah itu menjadi penting? Supaya netral. Karena kalau di rumah sendiri mungkin nggak netral kan. Sama-sama merasa uh, punya otoritas. Karena di rumah sendiri. Maka sudah di rumah saya aja dulu. Kalau di rumah saya berarti artinya mereka tamu kan Bapak Ibu. Nggak ada di antara mereka yang menganggap saya lebih di rumah ini nggak bisa. Karena kenapa? Yang jadi tuan rumah saya.
Itu juga penting kita perhatikan. Atau misalkan saya suruh mereka datang ke gereja. Ini sering kami lakukan Bapak. Yang tadinya mereka ngotot. Wah, pokoknya cerai, 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 cerai. Pokoknya mereka kalian cerai. Bahkan waktu mereka datang ke rumah kami pun yang ada di pikiran suami istri mau cerai. Hanya minta doa supaya didoakan oleh kami. Supaya mereka resmi cerai di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang ada di pikiran mereka berdua. Karena dua-duanya sama-sama saling menuding dan menuduh. Berselingkuh. Jadi bukan hanya suaminya yang selingkuh. Istrinya juga selingkuh. Maka mereka bilang, Pak, kami datang ke rumah Bapak dengan satu tujuan. Dengan satu kesepakatan. Mohon dukungan doa supaya kami bercerai. Saya bilang untuk urusan itu nanti aja dulu. Yang penting kalian berdua datang dulu ke rumah saya. Nanti kita lihat Tuhan maunya apa. Jadi waktu mereka sama-sama datang dari rumahnya Bapak Ibu ke rumah kami masih satu mobil sih satu mobil tapi diam-diaman. Waktu sampai di rumah kami oke. Kita berdoa dulu ya supaya roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam berkomunikasi malam hari. Oke. Lalu setelah itu saya baca firman Tuhan sebagai pengantar. Tentu yang berhubungan dengan maafkan dan mengampuni. Lalu setelah itu saya kasih waktu kepada mereka berdua menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran. Bapak Ibu, baru jam 3 pagi selesai masalahnya. Udah, nggak usah pikirin pulang dulu. Tirusin aja. Tapi Bapak Ibu tahu, akhirnya mereka mengakui peran mereka masing-masing sebagai penyebab dari konflik itu. Mereka mengakui. Oke, dua-duanya salah kan? Dua-duanya orang berdosa kan? Iya sih Pak. Karena dua-duanya orang berdosa, dua-duanya orang bersalah. Maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya Bapak Ibu tidak hidup terus dalam dosa. Itu kan solusi yang harus kita cari. Berarti kalau begitu Bapak Ibu dua-duanya harus bertobat. Harus bertobat. Juga harus berubah. Dan yang berubah itu bukan hanya suami. Istri juga harus berubah. Siap untuk itu? Siap Pak Tony. Ya sudah berdiri. Sama-sama sekarang minta mengatakan permohonan maaf kepada pasangan masing-masing saya bilang. Dimulai dari suami dulu saya bilang. Ayo Pak, katakan komitmen Bapak bahwa Bapak mau berubah. Mau bertobat. Dan mau mengasihi istri lebih lagi. Sambil Bapak ngomong seperti itu, Bapak peluk istri Bapak, Bapak cium istri Bapak. Setelah itu Bapak Ibu saya suruh juga istrinya melakukan hal yang sama. Oke, clear and clean ya masalahnya ya. Ya Pak. Gimana sekarang hati dan pikiran Bapak Ibu? Masih pengen cerai? Masih pengen cerai?
Enggak lah Pak. Maaf ya Pak. Tadi kami terlalu emosi Pak. Enggak lah. Kami masih ingin terus diberkati oleh Tuhan sampai masa tua kan. Kalau Bapak Ibu pun sedang punya masalah dengan pasangan, jangan menyelesaikannya hanya lewat telepon, video call, ketemu langsung. Ketemu langsung, itu beda suasananya. Karena ketemu langsung kan saya katakan tadi, itu sudah langsung menetralisir perasaan yang begitu emosi menjadi lebih kondusif. Nah, kesalahan kita menganggap, ngapain harus datang? Kan pakai handphone aja selesai. Enggak, enggak. Makanya kenapa banyak masalah-masalah dalam rumah tangga itu terjadi. Tidak pernah clear and clean, tidak pernah tuntas. Karena kita tidak pernah menyelesaikan sampai ke akar-akarnya, itu masalahnya. Kita menganggap lewat telepon aja minta maaf ya. Nggak bisa. Makanya kadang-kadang ada banyak orang Kristen mengatakan, ya saya maafkan kamu deh. Tapi dendam tetap jalan. Gimana sih? Tuhan Yesus memaafkan dan mengampuni kita dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Itu menunjukkan ketuntasan, ketotalan. Tuhan Yesus mengampuni kita. Yesus mengatakan pengampunan itu kepada kita bukan hanya omong-omong Bapak Ibu. Sampai dia juga rela mengekspresikan pengampunannya terhadap kita dengan dia mati di kayu salib. Artinya apa? Tuhan Yesus mempergunakan komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal dalam mengampuni kita. Kenapa kita tidak pakai komunikasi seperti yang Tuhan Yesus pakai? Yaitu verbal dan non-verbal. Kita itu kadang-kadang hanya jago mengakui permohonan, mengakui kesalahan hanya dengan verbal. Tapi dalam tindakan dan perbuatan, yaitu bicara masalah komunikasi non-verbal, tidak ikut menyatakan minta maaf. Kan itu masalah kita. Maka seringkali ada orang mengatakan begini, Pak Pendeta, suami saya sih jago minta maaf. Istri saya super jago lagi minta maaf. Nah, hanya lewat kata-kata komunikasi verbal. Bosan Pak Pendeta. Mengapa? Karena tidak ditindaklanjuti dengan komunikasi nonverbal, yaitu apa? Tindakan dan perbuatan. Tidak ikut merespon, tidak ikut menunjukkan kataan maaf itu tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan. Itu masalah. Makanya konflik dalam rumah tangga kita tidak pernah selesai-selesai. Bahkan juga dalam perusahaan atau bisnis kita. Karena kita hanya minta maaf, hanya lewat verbal saja. Non-verbalnya, tindakan perbuatan, tidak menunjukkan penyesalan. Itu masalah. Maka seringkali minta maaf, permohonan maaf kita itu kamuflase. Yesus mengekspresikan pengampunannya dengan apa? Dia mati di kayu salib sampai tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki tergantung total. Itu komunikasi non verbal juga. Itu menunjukkan ketuntasan, ketotalan. Yesus mengampuni Bapak, Ibu, dan saya kan. Maka hal yang sama harus kita lakukan. Waktu kita juga minta maaf dan mengakui kesalahan kepada orang lain. Harus ditindaklanjuti dengan perubahan. Dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Jangan hanya omong-omong. Kalau hanya omong-omong, Tuhan Yesus bilang, bosan. Dan ini tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Suami istri, kita semua harus menunjukkan penyesalan itu. Tidak hanya di bibir, tapi juga dalam bentuk perubahan dan pertobatan dalam tindakan dan perbuatan.
Kita juga perlu memahami yang disebut dengan namanya ruang personal dalam menyelesaikan konflik. Ruang personal ini, Bapak Ibu, dapat dibedakan menjadi 4 ruang interpersonal. Apa artinya? Jarak intim. Artinya adalah jarak dari mulai bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Artinya Bapak Ibu, waktu kita sedang menyelesaikan masalah orang, waktu kita sedang menyelesaikan konflik dengan orang lain, ya perlu duduk di satu tempat, di satu ruangan, itu kan maksudnya di sini. Maka saya bilang tadi, jangan coba-coba menyelesaikan masalah hanya sekedar lewat telepon, nggak bisa. Oke, Bapak Ibu, sekarang kan kita memang terbantu juga ya, karena melalui WA kita dapat fitur-fitur gambar-gambar yang mengekspresikan kita itu mengucapkan terima kasih. Maka biasanya kita pakai kata apa fitur tangan yang sedang seperti ini menyembah, atau misalkan mengatakan kepada orang itu oke okay, kita pakai ini. Tapi ini juga nggak bisa Bapak Ibu serta merta menyelesaikan semua konflik kita dengan orang, nggak bisa, karena pertemuan jarak, kedekatan jarak itu sangat mempengaruhi, termasuk di sini masalah tempat duduk tadi, nggak boleh juga berjauhan. Maka di sini perlu diatur, saya katakan tadi, ya jarak 1,5 kaki. Yang kedua, jarak personal artinya jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak berkomunikasi. Ya, biasanya sih, ya kalau orang lagi berkonflik kan di awal kan itu pasti ada gap yang jauh ya, jarak yang jauh. Tapi harusnya kalau kita punya etikat mau menyelesaikan konflik, jangan jauh jarak duduk kita dengan pasangan kita, tapi harus dekat harusnya. Ya, kalau jauh itu menunjukkan bahwa masih ada ketidaksukaan, bahkan jarak jauh itu menunjukkan artinya apa? Kita tidak mau berdamai. Kita tidak mau menyelesaikan. Maka seringkali saya katakan tadi Bapak Ibu, setiap kami memediasi masalah rumah tangga orang, masalah perusahaan orang, kami selalu katakan, Bapak Ibu jangan jauh-jauh dulu. Ayo lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Itu pengaruhnya besar. Ada namanya jarak sosial. Ya, artinya di sini adalah menghargai, memberikan ruang dan waktu kepada kedua belah pihak, mengungkapkan apa yang ada di hati dan pikirannya. Maka dalam konteks ini saya katakan tadi, seringkali saya katakan, saya atur dulu di awal. Oke Bapak Ibu, kita berdua dulu. Oke, setelah itu kita baca firman Tuhan sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran. Yang ketiga, ya, saya kasih tahu ke mereka, Bapak Ibu, oke, saya persilahkan dulu Ibu menyampaikan apa yang unek-unek yang ada di hati Bapak Ibu. Saya mohon Bapak cukup dengarkan saja, Pak. Jangan ada ekspresi apapun juga. Jangan ada tanggapan atau komplain dari Bapak. Jangan dulu ada, saya bilang. Nanti ada bagian Bapak. Lalu setelah selesai istrinya menyampaikan unek-uneknya, lalu setelah itu saya sampaikan, oke, sekarang ruang waktu dan kesempatan buat Bapak saya kasih. Ibu tolong jangan ada ekspresi, jangan ada protes, jangan ada komplain terhadap apapun yang disampaikan oleh Bapak nanti. Karena tadi kan ya apa yang Bapak Ibu sampaikan juga sudah dengar baik-baik. Nah itu perlu diatur Bapak Ibu. Jangan kita biarkan mereka ya berlomba-lomba mengungkapkan isi hati, pikiran, perasaan, ketidaksukaan atau kemarahan ya di waktu yang bersamaan. Harus diatur gitu loh Bu, Bapak Ibu, saudara. Yang mana dulu, apakah bapaknya dulu atau ibunya dulu? Ya, itu maksudnya di sini. Jarak publik artinya antara 12 kaki sampai tak terhingga. Ya, yang intinya menekankan di sini jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Ya, karena saya katakan dengan kedekatan itu kan menunjukkan kita ada upaya, ada usaha untuk apa? Kita mau berdamai, kita menyelesaikan masalah, kita mau rukun. Maka saya katakan tadi, ya orang yang kami sedang layani Bapak Ibu, kalau di luar kota istrinya atau suaminya nggak pulang. Kalau Bapak Ibu mau selesaikan masalahnya, pulang. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, mereka bukan orang Bandung kadang-kadang. Mereka di Jakarta atau di kota lain. Saya bilang enggak, tolong Bapak Ibu sediakan waktu datang ke rumah saya. Saya punya waktu,
ya hari Sabtu misalkan, ya sore jam sekian sampai sekian. Nah, tolong Bapak Ibu atur waktunya. Saya nggak tahu lah jam berapa Bapak Ibu berangkat dari tempat masing-masing. Pokoknya saya tunggu di rumah saya.